Oke, baik. Perkenalkan, nama kami di sini saya tuh Putri Nova Purnama dan juga rekan saya itu Mas Fahmi Hadiansyah. Di sini kami dari kelas D kelompok 1 akan membahas tentang benchmarking perpustakaan digital Kemenko PMK terhadap perpustakaan digital Kemendikbud atau e-Perpusdikbud. Jadi benchmarking adalah proses untuk membandingkan suatu produk atau jasa dengan milik orang atau milik suatu organisasi yang lain yang telah diakui oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk benchmarking ini ada 5 langkah yang kami telah tetapkan, yaitu yang pertama ada identifikasi area perbandingan, yang kedua adalah menentukan mitra benchmarking, yang ketiga analisis kelayakan penerapan, yang keempat penerapan hasil benchmarking, dan yang kelima yaitu evaluasi hasil penerapan benchmarking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fahmi. Untuk proses yang pertama, kita masuk ke identifikasi area perbandingan. Nah, menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang hanya 1 orang yang rajin membaca. Nah, aktivitas membaca masyarakat Indonesia ini cenderung berkaitan dengan hiburan dan memanfaatkan media sosial. Jadi untuk bacaan buku fisik, masyarakat Indonesia cenderung jarang untuk dibaca. Nah, pada saat ini berkembangnya kemajuan teknologi dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan minat baca khususnya di lingkungan Kemenko PMK. Nah, untuk proses yang kedua adalah menentukan mitra benchmark. Di sini kita ada 3 instansi sebagai mitra benchmark kita. Yang pertama ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta dengan nama aplikasi IJAK. Developernya adalah PT Wolu Aksara Maya. Yang kedua ada Perpustakaan Nasional RI dengan nama aplikasi iPusnas dengan developer yang sama yaitu PT Wolu Aksara Maya. Yang ketiga adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nama aplikasi e-Perpusdikbud dengan developernya yaitu Gramedia Digital. Nah, proses yang ketiga adalah analisis kelayakan penerapan. Kenapa sih dibutuhkannya aplikasi perpustakaan digital itu? Nah, berikut adalah beberapa kelebihannya. Yang pertama, praktis untuk dibawa kemanapun, kemudahan akses, membaca jadi lebih nyaman, efisien dan efektif terkait tenaga dan waktu, jadi tidak perlu datang lagi ke perpustakaan. Selanjutnya ada bebas biaya, akses 24 jam, kapanpun kita butuh buku baru, kita bisa akses kapanpun itu. Hemat biaya, hemat tempat penyimpanan. Selanjutnya adanya fitur review dan komentar. Nah, secara internal, jumlah pengunjung perpustakaan Kemenko PMK selama 2021 itu sebanyak 192 orang. Jumlah tersebut masih jauh dari target. Nah, melalui perpustakaan digital ini diharapkan dapat meningkatkan minat membaca ASN Kemenko PMK. Oke, selanjutnya yaitu penerapan perpustakaan digital di Kemenko PMK. Melalui hal ini, tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Fahmi, yaitu diharapkan melalui aplikasi perpustakaan digital dapat meningkatkan minat baca atau literasi dari ASN di Kemenko PMK serta pegawai lainnya di lingkup Kemenko PMK. Lalu selanjutnya itu ada penerapan hasil benchmarking. Jadi hasil benchmarking yang kami gunakan yaitu dari Kemendikbud atau e-Perpusdikbud. Jadi di sini kami juga menggunakan Gramedia Digital sebagai developernya. Karena Gramedia Digital itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu Gramedia sebagai penerbit mayor di Indonesia telah mengembangkan banyak perpustakaan digital. Ya, Gramedia Digital itu telah mengembangkan banyak sekali perpustakaan digital. Lalu juga Gramedia sendiri itu memiliki beragam koleksi
dan Gramedia itu berafiliasi dengan banyak penerbit lainnya. Selain itu, juga Gramedia memiliki anak perusahaan penerbitan juga, seperti misalnya Media Komputindo, lalu memiliki kerjasama dengan penerbit yang luas, sehingga di sini koleksinya pun bisa semakin beragam, dapat melakukan kerjasama dengan terkait dengan perpustakaan atau literasi. Jadi setelah pembangunan atau pembuatan perpustakaan digital ini itu berhasil, Gramedia itu bisa melakukan kerjasama dengan perpustakaan terkait dengan literasi, seperti misalnya membuat webinar atau webinar bersama dengan penerbit ataupun bersama dengan penulisnya langsung. Seperti itu. Untuk evaluasi hasil penerapan benchmark, diharapkan perpustakaan digital milik Kemenko PMK dapat segera dirilis tahun ini ya, karena memang dari awal tahun hingga pertengahan tahun ini perpustakaan Kemenko PMK sedang memfokuskan diri untuk membuat perpustakaan digital. Gitu. Dari mulai melakukan input keanggotaan untuk membuat akun keanggotaan, lalu juga menginput rekomendasi koleksi yang ingin dibaca, selanjutnya juga membuat akun anggota. Jadi nantinya hambatan-hambatan seperti anggota yang ingin melakukan login itu bisa diantisipasi, karena nantinya pustakawan itu dapat membantu pengguna yang ingin login. Lalu untuk fasilitas sendiri, karena ini perpustakaan digital, jadi tidak ada fasilitas khusus yang diperlukan pengguna, yaitu hanya perlu mengunduh serta menginstal aplikasi perpustakaan digital di Play Store. Terima kasih. Oke. Terkait benchmarking, kenapa sih benchmarking sangat penting untuk dilakukan oleh suatu organisasi? Nah, karena melalui terkait benchmarking, benchmarking sangat penting untuk dilakukan oleh suatu organisasi maupun instansi untuk melakukan proses analisis secara berkelanjutan. Hal ini merupakan langkah terbaik untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan, serta agar dapat menerapkan kinerja yang kompetitif dan unggul. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih.